Hmm, Udah juga mulai. udah belum sih? Mulai. Ah, halo semuanya, baik Ibu Septia dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang chapter 15 dan 16 yang membawa topik leadership dan motivating employees. Next. Saya beserta teman-teman saya ada Witono Wijaya, Dev Octavianus, Theodorus Tanali, Jonathan Pratama, dan Andreas Agustinus. Yang pertama saya ingin membahas tentang chapter 15 yaitu leadership. Next. Sifat kepemimpinan terdapat 3 aspek yang mencakup hal tersebut. Di antaranya adalah pekerja atau karyawan, yang kedua pengaruh atau influence, dan yang terakhir adalah goals. Next. Jadi, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, influence, suatu kelompok yang kita namakan people menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang kita sebut goals yang telah ditetapkan atau disepakati. Kepemimpinan level 5. Seorang pemimpin level 5 tidaklah egois serta memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi. Intinya, dia melakukan segala sesuatu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Next. Pelayanan pemimpin atau servant leadership. Pelayan pemimpin memiliki peran untuk melayani orang lain, organisasi, dan masyarakat. Dalam organisasi, pelayan pemimpin beroperasi pada 2 level. Level yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan bawahan mereka. Dan yang kedua, untuk mengetahui tujuan dan misi organisasi. Next. Authentic leadership dan interactive leadership. Authentic leadership adalah individu yang mengenal dan mengerti diri sendiri serta konsisten dengan nilai etika. Menjadi authentic means to be real, yang dapat diartikan jujur terhadap nilai dan kepercayaan sendiri. Oke, kita akan menjabarkannya menjadi 3 poin. Poin yang pertama, pemimpin autentik akan mengejar mimpi mereka dengan penuh semangat. Poin yang kedua, pemimpin autentik tidak hanya membuat koneksi berdasarkan bisnis dan keuntungan, tetapi berdasarkan koneksi dan perasaan. Yang ketiga, authentic leadership mendemonstrasikan disiplin. Sedangkan interactive leadership itu menikmati proses kolaborasi daripada posisi dan otoritas. Next. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan memiliki skill set yang berbeda. Perbedaan utamanya yaitu di mana manajemen menjaga keseimbangan dan ketertiban organisasi yang sudah ada, seperti pembayaran gaji dan barang diproduksi tepat waktu. Sementara leadership itu berfokus pada mempromosi perubahan dan visi, serta memotivasi bawahannya untuk mencapai sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Next. 3 buah prinsip leadership yang ditetapkan oleh mantan CEO Google, Eric Schmidt. Yang pertama, untuk mengenal karyawan. Yang kedua, membuat cara baru untuk memberi penghargaan
dan mempromosi pekerjaan keras. Yang ketiga, mengadakan review performa karyawan oleh seorang yang mereka hormati. Next. Sifat kepemimpinan atau leadership traits. Sifat kepemimpinan adalah karakteristik pribadi yang membedakan seorang pemimpin. Saya menggambarkannya menjadi 6 sifat. Sifat yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah kejujuran, ketiga kepercayaan diri, empat energik, yang kelima kemandirian, dan terakhir penampilan. Next. Selain memahami kepemimpinan itu, para pemimpin terbaik juga mengenali dan mengasah kekuatan mereka. Itulah yang disebut dengan strength. Kekuatan yang dimaksud adalah bakat dan kemampuan alami yang telah diperkuat atau diasah dengan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Selanjutnya akan dibawakan oleh Awi. Oke, halo semuanya. Saya akan membawakan dengan materi selanjutnya yaitu Task versus People. Ada dua perilaku pemimpin, yaitu yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada tugas. Gaya kepemimpinannya itu mengutamakan pelaksanaan tugas di bagiannya yang kemudian didelegasikan secara merata kepada bawahannya. Dibarengi juga dengan quality control dan untuk memastikan tugas terlaksana dengan baik. Perilaku pemimpin yang kedua yaitu pemimpin berorientasi pada orang. Gaya kepemimpinannya itu membantu karyawan dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Next. Selanjutnya ada model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan dari anggotanya. Ada 4 gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama, directing atau pengarahan, yang kedua coaching atau pembinaan, yang ketiga supporting atau mendukung, dan yang keempat delegating atau mendelegasi. Next. Nah, selanjutnya ada teori kemungkinan Fiedler. Teori ini dapat membantu kesuksesan model kepemimpinan situasional dengan cara mengidentifikasi jenis pemimpin apa Anda, menilai relasi dengan anggota, struktur tugas, dan kekuatan posisi Anda mendukung atau tidak. Next slide. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan karismatik. Yang pertama, dia itu menyatakan gambaran masa depan yang besar. Yang kedua, menunjukkan kemampuan untuk mengerti dan berempati. Yang ketiga, menyemangati dan mempercayai anggotanya untuk mendapatkan hasil. Next slide. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional biasa lebih terfokus pada inovasi dan mengenali kebutuhan anggotanya, serta membawa pandangan-pandangan baru terhadap suatu masalah. Sifat-sifat tersebut dapat membawa perubahan yang signifikan pada diri anggotanya dan pada organisasi secara keseluruhan. Next slide. Followership. Nah, di sini ada ciri khas leader dan follower yang baik. Yang pertama, ciri khas leader yang baik. Itu biasanya jujur, kompeten, pintar, dan menginspirasi. Sedangkan ciri khas follower yang baik itu jujur, kompeten, kooperatif, dan loyal kepada leadernya. Nah, selanjutnya, next slide. Selanjutnya itu ada Robert Ickley melakukan wawancara dengan manajer dan karyawannya dan membuat 5 follower styles yang dikategorikan 2 dimensi sebagai berikut. Yang pertama,
Dimensi pertama adalah kualitas mandiri dan critical thinking versus bergantung dan uncritical thinking. Yang kedua itu, dimensi kedua adalah active versus passive behavior. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe follower. Tipe follower yang pertama yaitu the alienated follower. Nah, tipe follower ini dia itu pasif tapi mandiri dan berpikir kritikal. Tipe follower yang kedua yaitu the conformist. Nah, dia ini aktif tapi tidak kritikal. Jadi dia itu lebih banyak bicara dan mengatur organisasi tapi tidak berpikir secara kritis. Yang ketiga, the pragmatic survivor. Nah, di sini dia itu memiliki semua kualitasnya pada tingkat ekstrim, termasuk mandiri, kritikal, dan dia itu tidak aktif, berpikir kritikal, dan lebih suka mandiri. Tipe follower yang kelima, dia itu the effective follower, berpikir kritikal, aktif, serta mandiri. Next slide. Selanjutnya ada power dan influence. Power atau kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku suatu individu. Power bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu hard power dan soft power. Selanjutnya, influence. Pengaruh adalah efek tindakan seseorang yang memengaruhinya terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku orang lain. Next slide. Selanjutnya ada hard position power. Hard power adalah kekuasaan manajer yang didapat dari organisasi. Contoh dari kekuasaan posisi manajer adalah bisa memberi penghargaan dan hukuman bagi para pekerja untuk mempengaruhi perilaku mereka. Next slide. Nah, selanjutnya hard power itu mencakup yang pertama, legitimate power atau kekuasaan yang sah. Adalah di mana jika seseorang diangkat sebagai supervisor oleh atasan atau organisasi, maka sebagian besar karyawan berkewajiban mengikuti arahannya. Yang kedua, reward power atau penghargaan. Kekuasaan yang berhak memberi penghargaan atau imbalan untuk orang lain disebut reward power. Yang ketiga, coercive power atau coercive adalah kebalikan dari reward power, yang berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan merekomendasikan hukuman. Next slide. Selanjutnya ada personal soft power. Nah, soft power adalah kemampuan seseorang untuk secara tidak langsung meyakinkan orang lain untuk menginginkan tujuan dan visinya. Terdapat dua tipe personal soft power, yaitu yang pertama expert power adalah kekuasaan yang didapatkan dari pengetahuan dan keterampilan khusus seorang pemimpin mengenai tugas-tugas yang dilakukan pengikutnya. Selanjutnya, yang kedua, referent power adalah kekuatan di mana seorang supervisor dikagumi oleh bawahannya karena hubungan mereka yang alhasil para bawahannya ingin mengikuti atasannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada 3 sumber power lainnya, yaitu pertama personal effort, adalah di mana suatu individu menunjukkan inisiatif mereka dalam bekerja. Dua, relationship with others. Orang-orang yang saling berhubung dengan rekan koleganya akan mempunyai kekuatan yang lebih hebat. Seorang pemimpin atau karyawan dengan banyak hubungan atau relasi tahu akan apa yang terjadi di organisasi atau industri. Yang ketiga, information. Informasi adalah salah satu sumber utama di bisnis. Maka dari itu, setiap individu di suatu organisasi yang memiliki akses untuk informasi dan mengontrolnya serta menyebarkan biasanya mempunyai kuasa.
Lalu berikutnya ada taktik pengaruh antar pribadi. Seorang pemimpin biasanya lebih sering menggunakan taktik mempengaruhi para pekerja untuk merubah kebiasaan buruk mereka. Taktik tersebut adalah ada 3. Yang pertama ada use rational persuasion. Adalah dengan cara mengaruhi orang lain dengan alasan dan bukti yang logis. Yang kedua ada help people to like you. Seseorang akan mau membantu orang tersebut jika mereka senang dengan Anda. Jadi jangan sungkan untuk selalu membantu orang lain. Yang ketiga ada ask for what you want. Seorang manajer akan menanyakan karyawannya apa yang mereka butuhkan. Itu adalah salah satu cara untuk memengaruhi para pekerja. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 16, yaitu motivating employees. Yang pertama ada individual needs and motivation. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik. Sesuai tujuan individu, sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Lalu ada motivasi. Ini dapat meningkatkan 5 kebutuhan yang mendasar di antaranya. Pertama ada kebutuhan fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan atau pencapaian, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila terpenuhi dapat menimbulkan tekanan internal yang lalu merubah persepsi dan perilaku seseorang. Lalu ada intrinsic dan extrinsic rewards. Hadiah intrinsik adalah hadiah yang tidak memiliki wujud nyata, yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Biasanya, reward ini merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri, karena mendapat pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan belajar. Lalu reward yang kedua adalah reward extrinsic. Reward yang nyata bisa berupa reward finansial maupun non-finansial. Pada bagian non-finansial, ini tidak memberikan langsung penghargaan secara finansial, namun melalui medium lain, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau mengacu pada gaji dan upah serta promosi jabatan. Lalu ada tujuan dari pengelolaan sistem reward di dalam organisasi. Adalah untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia karena organisasi memerlukannya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sebagai timbal balik dari jasa karyawan dan menjaga tingkat prestasi tinggi, maka motivasi dan komitmen mereka perlu ditingkatkan oleh sistem reward ini. Lalu ada beberapa macam skema sistem reward, antara lain, pertama berdasarkan keterampilan, yang kedua berdasarkan hasil, ketiga berdasarkan prestasi, keempat berdasarkan waktu. Lalu sekarang kita ada di hierarki kebutuhan. Ada 5 jenis kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, kedua kebutuhan keamanan, ketiga kebutuhan kepemilikan, 4 kebutuhan penghargaan, 5 kebutuhan aktualisasi diri, dan selanjutnya ada jenis kebutuhan menurut Clayton Alderfer atau bisa disebut teori ERG. Pertama, kebutuhan eksistensi. Kedua, kebutuhan keterkaitan. Tiga, kebutuhan pertumbuhan. Lalu ada sekarang 2 faktor pendekatan unsur motivasi. Pertama ada faktor kenyamanan, dan kedua faktor kefokusan motivator. Lalu sekarang kebutuhan yang didapatkan melalui proses. Pertama, kebutuhan pencapaian. Kedua, kebutuhan afiliasi atau hubungan. Ketiga, kebutuhan kekuatan atau kekuasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ini ada goal setting. Goal setting itu teori menetapkan tujuan, dideskripsikan oleh Edwin Locke and Gary Latham, menganggap bahwa manajer dapat meningkatkan motivasi dengan menetapkan suatu tujuan, menantang, dan membantu dengan memberi tanggapan. Komponen-komponen goal setting terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama itu spesifikasi tujuan, yang kedua itu kesulitan tujuan, yang ketiga itu penerimaan tujuan, yang terakhir adalah tanggapan. Selanjutnya. Selanjutnya ini modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah
nama yang diberikan kepada teori yang digunakan untuk memodifikasi perilaku manusia. Reinforcement dapat diartikan sebagai suatu hal yang menyebabkan perilaku untuk diulangi. Selanjutnya, macam-macam reinforcement. Ada 3 macam-macam reinforcement. Yang pertama ini adalah positive reinforcement. Positive reinforcement adalah memberikan konsekuensi yang menyenangkan saat suatu perilaku yang diharapkan muncul dengan tujuan agar perilaku tersebut dilakukan lagi secara konsisten. Yang kedua, avoidance learning, di mana proses seseorang mempelajari perilaku atau respons untuk menghindari situasi stres atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, punishment. Punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Selanjutnya ini social learning theory adalah teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Selanjutnya ini job enrichment adalah metode untuk memperkaya tugas karyawan secara vertikal, yaitu menambahkan tugas karyawan lebih tinggi dari posisi saat ini, serta mempekerjakan karyawan yang mempunyai motivasi, rasa tanggung jawab, dan performa tinggi. Dalam job enrichment, karyawan memiliki kebebasan untuk memperoleh sumber daya dan mempunyai kebebasan bagaimana mereka mau menyelesaikan tugas tersebut di kecepatan mereka sendiri. Job karakteristik model dibuat oleh Richard Hackman dan Greg Olhan, yang dimana model mereka mempunyai 3 bagian penting, yaitu core job dimension. Yang pertama ini skill variety, tingkat sampai di mana pekerjaan memerlukan individu yang mampu melakukan berbagai tugas yang mengharuskannya menggunakan keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Selanjutnya feedback, pengerjaan tugas oleh karyawan akan mendapatkan masukan mengenai performa mereka. Yang ketiga, task identity. Ketika karyawan mengerjakan tugas dan tugas tersebut sudah bisa ditebak awalnya dan akhirannya akan bagaimana. Yang keempat, task significance. Ketika tugas yang dikerjakan karyawan memiliki dampak yang besar atau penting bagi perusahaan. Yang kedua, critical psychology state. Intinya core job dimension lebih memberi kepuasan terhadap mental karyawan, dan tergantung apa yang karyawan kerjakan mampu memberi efek yang berbeda, seperti feedback yang mampu memberi ilmu atau masukan dari orang lain, skill variety, task significant, dan identity mampu memberi karyawan perasaan kerjaan yang bermakna. Yang ketiga, personal and work outcomes. Dari efek yang didapatkan seperti maknanya, pekerjaan karyawan atau ilmu, masukan dari orang lain, mampu memberi karyawan motivasi. Yang keempat, employee growth need strength. Dapat diartikan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang. Innovative ideas for motivating. Ide inovatif untuk membuat para pekerja bisa lebih termotivasi, bisa membuat perusahaan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dengan cara-cara berikut ini. Empowering people to meet higher needs. Pemberdayaan pekerjaan adalah proses di mana manajer mendorong para pekerja untuk berpikir, berperilaku, mengelola, mengambil tindakan, dan mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Memberdayakan pekerja melibatkan 4 faktor penting, yaitu informasi, pengetahuan, kekuatan, dan penghargaan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan di bawah ini. Pekerja berhak menerima informasi tentang performa perusahaan
seperti keuangan dan sistem operasional perusahaan. Yang kedua, pekerja mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berkontribusi pada tujuan perusahaan. Yang ketiga, pekerja mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan substantif. Yang terakhir, pekerja diberi penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Giving meaning to work through engagement. Employee engagement adalah keadaan internal organisasi di mana para pekerja memiliki hubungan emosional terhadap organisasi tempatnya bekerja, termasuk di dalamnya pandangannya terhadap pekerjaannya, tanggung jawabnya, hubungan dengan atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Seorang manajer dapat meningkatkan engagement para pekerja dengan 3 unsur ini. Karyawan merasa sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Yang kedua, karyawan merasa terhubung dengan perusahaan, teman, kerja, dan manajer mereka. Yang ketiga, pekerja memiliki kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan maju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada the making progress principle. Making progress principle adalah salah satu faktor terpenting dan dapat memberi motivasi, emosi positif, dan persepsi di hari kerja agar menuju kemajuan yang berarti. Dan sekian presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan.